Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Regiana dari Prodi D3 Keperawatan Akper Karya Bakti Husada Jogja. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas PKN dengan materi sejarah Pancasila. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Zaman kuno. Sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Zaman kolonial. Masuknya Belanda, VOC 1602, perlawanan rakyat abad 18-19 bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad 20 ditandai dengan 1. Munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. 2. Pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. 3. Munculnya pergerakan nasional Indonesia. 4. Tumbuhnya organisasi modern. 5. Sumpah Pemuda. 6. Penjajahan Jepang dalam sidang BPUPKI dan pembentukan PPKI. Proklamasi 17 Agustus 1945, penetapan Pancasila dan UUD 1945, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI. Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan memberi kemerdekaan pada 24 Agustus 1945, sehingga untuk mewujudkannya, berdirilah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbeicho Kosakai. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Raden Rajiman Wedodiningrat dan wakil oleh Raden Panji Sueroso serta Ichu Bangasa dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhaimin mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri ketuhanan, 4. Beri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mr. Swipomo memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, James Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.G. Lux. 2. Negara golongan class theory yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. 3. Negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Dalam hal ini Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik, yaitu negara satu untuk semua. Insinyur Soekarno mengusulkan 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan, 3. Musyawarah mufakat perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi Trisila: nasionalisme, sosio-demokratif, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggotanya yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandaringrat, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis.
Mereka bertugas menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan ini dibentuklah panitia 9 orang yang beranggotakan berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Djoko Swejoso, Abdul Kahar Muzakir, A. Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan satu dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. 4. Dibentuknya 3 panitia kecil. A. Panitia perancang UUD diketuai oleh Ir Soekarno. B. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Muhammad Hatta. C. Panitia Pembelian Tanah Air diketuai oleh Abikusno Tjokroesojoso. Pembentukan PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zumbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan UUD 45. Dengan Ketua Ir Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedja, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Jadi PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Proklamasi Kemerdekaan. 1. Jepang menyerah pada sekutu. 2. Golongan pemuda Soekarni, Ahmad Kusnani, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. 3. Terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Sidang pertama PPKI. 1. Sore hari setelah proklamasi datang Opsir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. 2. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan tujuan kata tersebut. 3. Mengesahkan UUD 1945. 4. Menempatkan Ir Soekarno menjadi presiden dan Drs Mohatta sebagai wakilnya. 5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.